Kita lanjutkan perbincangan pada malam hari ini bersama dengan Mas Taslim dan juga Pak Umam. Saya kembali ke Mas Taslim, apakah juga nanti dalam apel konsolidasi juga akan dilakukan penegasan standing point Partai Nasdem untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin sampai purna tugas nanti? Ya, jadi berulang-ulang kami katakan bahwa Nasdem itu adalah partai pengusung utama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Posisi itu tidak berubah sampai hari terakhir kepemimpinan pemerintahan yang sekarang. Dalam sejumlah kebijakan kita bisa lihat misalnya kemarin pembahasan undang-undang RUU Kesehatan kami tetap komit. Dan Anda benar, dalam ajang acara hari Selasa, hari Minggu yang akan datang, kami akan menegaskan kembali posisi politik Partai Nasdem untuk berada dalam pemerintahan. Kenapa? Karena kami telah berjanji dengan seluruh rakyat Indonesia, kami berjanji kepada Pak Jokowi, kami berjanji kepada Pak Ma'ruf Amin. Ini prinsip yang penting, fakta sum servanda, janji harus ditepati. Tanpa menepati janji, manusia sudah diragukan integritasnya. Jadi kepemimpinan ini pemerintahan ini akan terus kami kawal. Tetapi berbicara tentang 2024 sampai 2029, kami mohon pengertiannya untuk seluruh rakyat Indonesia bahwa kami punya pertimbangan dan kami punya pemikiran tersendiri. Kontrak dengan pemerintahan ini berakhir 2024. Setelah itu kami ingin mencari yang lebih baik dalam semangat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira begitu, Mas. Baik, saya ke Pak Umam. Bagaimana Anda merespon soal penegasan lagi Partai Nasdem yang akan terus mengawal pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sampai nanti purna tugas? Pak Umam, bisa tolong audionya di-unmute? Iya, saya ulangi sekali lagi, tentu terkait dengan konteks positioning dari Partai Nasdem terhadap pemerintah yang akan ditegaskan besok di acara di GBK, tentu itu adalah bagian dari upaya pembacaan kembali bagaimana kemudian Nasdem harus bersikap terhadap pemerintah saat ini. Memang narasi perubahan itu diusung oleh Nasdem, oleh Demokrat, oleh PKS sebagai sebuah upaya tawaran kebijakan untuk menghadirkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi apa yang disampaikan oleh Nasdem tentu memiliki pertimbangan politik yang lebih tersendiri dalam konteks kepartaian. Karena bagaimanapun juga kalau kemudian melibatkan sebuah narasi perubahan yang kemudian dipersepsikan sebagai sebuah perbedaan yang harus mengubah banyak hal, yang kemudian dipersepsikan antitesa dan sebagainya, tentu akan menghadirkan sebuah respon atau reaksi yang berlebihan. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian konteks perubahan yang disampaikan oleh Nasdem, Demokrat, PKS bukan berarti kemudian menghilangkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi menjadi bagian dari continuation atau keberlanjutan dari sebuah proses pemerintahan, tentu itu menjadi hal yang sangat positif dan perlu untuk didukung. Nah, oleh karena itu konsekuensi dari positioning Nasdem pada kali ini diharapkan tentu akan mencairkan adanya ketegangan politik yang dipersepsikan oleh masyarakat terjadi antara pihak istana dengan Nasdem. Tetapi kalau misal kemudian itu bisa dijembatani, justru itu akan memberikan dampak yang positif misalnya bagi pencapresan Anies Baswedan, termasuk bagi sosialisasi narasi perubahan. Sehingga narasi perubahan bukan dianggap sebagai 100% antitesa, harus berbeda, harus menghilangkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang ada saat ini. Bukan itu, tetapi menjadi bagian dari konsekuensi logis dari sebuah tuntutan perkembangan, dari sebuah perubahan, sehingga kemudian ini bisa terjembatani komunikasinya dengan baik. Nah, oleh karena itu tentu kita akan cermati apakah misalnya dengan penegasan itu respon dari pihak istana akan memberikan respon yang positif ataukah justru sebaliknya, dan itu tentu akan memiliki implikasi politik yang cukup serius bagi sikap, narasi, argumen, judgement, dan positioning dari capres yang diusung oleh koalisi perubahan Anies Baswedan itu sendiri. Saya ke Mas Taslim terkait dengan diksi perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem untuk konteks 2024 sampai 2029. Ini masih ada persepsi-persepsi yang berbeda
ada yang mengatakan bahwa seperti tadi disampaikan oleh Pak Umam bahwa ini artinya perubahan adalah menghapuskan legasi yang sudah ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya. Nah, bagaimana Nasdem meluruskan atau memaknai diksi perubahan ini sendiri, Mas Taslim? Ya, jadi pertama-tama kami harus tegaskan bahwa 10 tahun ini kami ikut serta bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Banyak kemajuan, tapi di sana sini tentu ada yang harus kita perbaiki. Itulah semangat perubahan. Perbaikan yang bagus kita lanjutkan, keberlanjutan dan kritik-kritik yang konstruktif. Kita ini semua pasti akan berubah. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Hanya fosil yang tidak berubah. Tapi perubahan yang kami maksudkan adalah perubahan menuju perbaikan. Berulang-ulang itu Pak Surya menegaskan bahwa kasat mata kalau waktu banyak kita bisa tunjuk apa yang akan kita rubah. Tapi hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama, IKN misalnya. IKN itu payung hukumnya jelas undang-undang, di mana Nasdem bagian dari itu. 59 anggota Nasdem mendukung. Itu kita akan lanjutkan. Kenapa? Karena itu bagian dari komitmen bersama. Jadi perubahan yang kita maksudkan adalah perbaikan, keberlanjutan, dan kritik-kritik yang konstruktif. Semua pada saatnya pasti akan berubah. Tinggal bagaimana kita menjalani perubahan itu. Tidak ada yang abadi, semua akan berubah. Oleh karena itu sekali lagi kami tekankan, perubahan yang akan kami lakukan itu adalah keberlanjutan, perbaikan, dan sikap-sikap kritis kami yang konstruktif itu akan kami implementasikan nanti dalam pembangunan apabila kami memimpin Republik ini. Kita akan memberi yang terbaik buat bangsa ini dan menurut kita it's time, saatnya untuk berubah setelah kita menikmati pembangunan 10 tahun terakhir di mana Nasdem bagian tak terpisahkan dari pelaku pembangunan itu. Saya kira begitu. Mas Taslim, apakah dalam apel siaga yang akan digelar 2 hari lagi ini juga bisa dimaknai sebagai penguatan pijakan Nasdem mengingat sikap politik yang diambil Nasdem dalam konteks pemilu 2024 ini tergolong melawan arus dalam tanda kutip? Kami tidak merasa melawan arus, jelas kontrak komitmen kita dengan pemerintahan ini 2024 kita akan akhiri. Kita akan membuat ini sampai soft landing dan berakhir. Siapa yang melawan arus? Perubahan yang kami maksudkan adalah perubahan kepemimpinan dari 2024 sampai 2009. Dan pemilihan presiden sendiri kan pasti kita akan memilih presiden baru dan itu sendiri sudah sebuah perubahan. Pergantian presiden itu sebuah perubahan. Tidak mungkin Pak Jokowi kita fotokopi dengan orang lain. Pasti ada perubahan. Jadi tidak ada yang berubah. Komitmen dan ketegasan kami terhadap kebersamaan di pemerintahan ini akan terus berlanjut sampai akhir pemerintahan ini. Saya kira demikian. Baik, saya kembali ke Pak Umam. Pak Umam, menurut Anda apa yang sebaiknya atau diwaspadai begitu ya ketika saat ini kita tahu bahwa Partai Nasdem ini dengan berbagai isu yang mencoba dihantam kanan dan kiri, apa yang seharusnya dilakukan, diperbuat oleh Partai Nasdem untuk tetap memimpin atau tetap teguh begitu ya dengan visi-visi yang diusungnya dalam pemilu 2024 begitu, Pak Umam? Ya, apa yang akan dilakukan oleh Nasdem dan juga partai-partai yang lain untuk melakukan konsolidasi internal itu salah satu langkah yang juga perlu diapresiasi. Karena bagaimanapun juga langkah itu akan memberikan kepercayaan diri di tengah ketidakpastian politik menjelang pemilu 2024 mendatang. Apa yang disampaikan oleh Pak Taslim tadi rasanya juga memiliki kesamaan cara pandang antara Nasdem kemudian juga rasanya dengan Demokrat. Di mana kemudian konteks perubahan bukan berarti kemudian menegasikan semuanya. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian ada pihak-pihak tertentu misalnya ingin mempersepsikan bahwa berbeda dalam konteks ini berubah, dianggap kemudian menetralisir semua hal, menghilangkan semua hal. Nah, itu bagian dari framing. Upaya untuk menghilangkan framing itu tentu dibutuhkan dengan cara pandang, dengan sosialisasi yang cukup intensif. Nah, oleh karena itu penjelasan dari para ketua umum yang berada di koalisi perubahan, termasuk dari capres di koalisi perubahan sendiri, tentu dibutuhkan. Dan untuk menetralisir itu, supaya kemudian tidak muncul impact yang negatif, kemudian serangan-serangan yang tidak produktif, maka kemudian proses komunikasi dan dialog dengan semua pihak
tentu sangat diperlukan di sana. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan konsolidasi internal, sampaikan konteks perubahan yang ingin dilakukan dengan baik, apa kemudian batasan-batasan, cara pandangnya seperti apa, fundamennya seperti apa, dan kalau misal itu bisa tersampaikan dengan baik, judgement-nya clear, sesuai Baik. dengan logika akal sehat rakyat, saya pikir itu bisa diterima dan bisa memenangkan suara dan hati rakyat Indonesia di 2024 mendatang. Baik, terima kasih Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dan Direktur Politik Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam sudah berbagi perspektif pada malam hari ini. Selamat malam Mas Taslim, Pak Umam.